Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau ada bagiku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jaga Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom semuanya, jadi di sini aku bakal sharing tentang yang namanya proses. Di sini siapa sih yang nggak pernah ngalamin masalah ya kan? Pasti semua dari kita pernah ngalamin yang namanya masalah, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Nah, menurut aku, cara untuk menghadapi masalah itu adalah bersyukur, bukan mengeluh. Kenapa kita harus bersyukur? Karena masalah yang kita hadapi sekarang adalah salah satu rencana Tuhan untuk membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau misalkan kita melakukan proses itu dengan baik, pasti hasil yang kita dapat juga pasti hasil yang terbaik. Mengapa? Karena yang kita tabur sekarang itu yang akan kita tuai ke depannya. Nah, mari kita baca di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpilih sesuai rencana Allah. Nah, kita juga harus ingat bahwa rencana Tuhan buat kita adalah rencana yang terbaik. Karena Tuhan itu mau ngasih kita segala sesuatu yang terbaik buat kita. Oke, sekian, terima kasih. Shalom teman-teman, kali ini aku akan sedikit sharing ke kalian. Dan tema sharing kali ini adalah jangan takut gagal. Nah, pasti kalian semua pernah dong mengalami perasaan takut gagal, takut untuk melangkah maju, takut gak berhasil, dan lain sebagainya. Jujur aku pernah guys, malah sering banget kayak gitu. Nah, tapi suatu kali aku pernah dapat mimpi, dan di mimpi itu diceritakan bahwa aku sama Tuhan Yesus itu sedang berjalan di atas awan. Nah, sebelum melangkah ke awan itu, aku tuh takut gitu, aku takut jatuh gitu. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan gimana nih, aku takut jatuh gitu kan. Nah, Tuhan Yesus tuh bilang sama aku, jangan takut, aku itu ada di samping kamu, aku yang menyertai kamu gitu. Udah kan, aku percaya dong sama Tuhan Yesus ya, walaupun emang masih agak ragu-ragu ya yang namanya manusia. Nah, tapi aku percaya tuh, dan aku mulai melangkah ke awan itu. Dan benar guys, nggak terjadi apa-apa. Aku pun juga nggak jatuh gitu. Tuhan Yesus malah berdiri di samping aku dan gandeng tangan aku gitu guys. Nah, walaupun mimpi ini terlihat sangat singkat, tapi berkesan banget sih bagi aku. Dan mungkin Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan lewat mimpi ini, bahwa kita itu tidak boleh takut gagal, kita tidak boleh takut untuk melangkah maju, kita nggak boleh takut kita nggak berhasil. Kita percaya aja sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu menuntun dan menyertai kita. Nah, jika salah satu dari kalian ada yang mengalami kegagalan, percaya aja sama Tuhan kalau Tuhan itu sedang menuntun kalian untuk menuju keberhasilan. Dan percayalah bahwa kegagalan itu bersifat sementara, dan kegagalan itu bisa menjadikan kalian berpengalaman kan, jadi bisa lebih hati-hati lagi ke depannya gitu. Dan bahkan di Alkitab pun banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kita itu nggak boleh takut tuh. Seperti di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, jadi kesimpulan dari sharing ini adalah kita itu nggak boleh takut gagal, kita nggak boleh takut untuk
melangkah maju, kita nggak boleh takut kita nggak berhasil, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di setiap langkah kita. God bless you. Salam semuanya, jadi sini aku mau sedikit sharing tentang mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kadang kita mengucap syukur saat kita senang atau saat kita bertambah usia atau saat kita mendapat berkat. Tapi bisa nggak kita mengucap syukur saat kita sedih atau mengalami masalah? Firman Tuhan bilang kita mengucap syukur dalam segala hal, yang berarti kita harus mengucap syukur baik susah maupun senang. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan, dan menurut aku juga mengucap syukur itu salah satu kunci kebahagiaan. Seberat apapun hari yang kita lalui, kita harus ingat bahwa ada banyak hal yang harus kita syukurin, dan sampai sekarang kita masih punya keluarga, kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolah, kita masih punya tempat tinggal. Karena banyak di luar sana yang masih susah buat makan, buat sekolah. Jadi jangan lupa bersyukur dan ingat bahwa ada banyak hal yang harus kita syukurin. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan chapel dengan baik. Semoga dari firman Tuhan yang tadi disampaikan kami dapat melaksanakannya dengan baik, Tuhan. Kami dapat mempraktekannya di kehidupan kami, Tuhan. Makasih Tuhan. Juga berkati siswa-siswi kelas 7, kelas 8, kelas 9, juga untuk para guru yang bekerja di Atma Wacana. Beri mereka kesehatan, beri mereka perlindungan di masa pandemi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, aku mau nyampaikan beberapa pengumuman. Latihan ujian sekolah untuk kelas 9 dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 April 2021 dan ujian sekolah untuk kelas 9 dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 24 April 2021. Daftar hadir pembelajaran online dilaksanakan pukul 7 sampai 7.30. Bagi yang terlambat akan ditulis alfa. Dan yang tidak mengikuti pembelajaran online, orang tuanya wajib memberitahukan kepada wali kelas. Chapel merupakan kegiatan sekolah yang sifatnya wajib, sehingga semua siswa harus mengikuti chapel untuk mengisi nilai karakter. Pembayaran kewajiban administrasi sekolah harap dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati.